Yang ketiga, bagaimana mempreservasi akan vaskularitas. Nanti sebentar kita akan lihat gambar-gambar untuk pembuluh darah di scalp yang penting untuk kita ketahui arahnya dan juga bagaimana cara mempreservasinya. Yang keempat, bagaimana untuk memastikan prinsip-prinsip asepsis dalam operasi sehingga risiko-risiko infeksi post-operasi itu bisa berkurang. Yang kelima, bagaimana kita menutup atau menjahit luka itu tanpa ada tension yang berlebihan. Memang perlu untuk didekatkan, tapi tidak dengan tensi atau dengan ketegangan yang tinggi. Sehingga aliran darah juga cukup untuk memfasilitasi penyembuhan dari luka operasi tersebut. Yang keenam adalah bagaimana mengaproksimasi jaringan tersebut dengan baik. Tidak overlapping, tapi dia dalam posisi setinggi yang sejajar ataupun ketinggiannya sesuai. Yang ketujuh, menghindari dead space. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dari Dr. Halsted yang dipegang sampai sekarang untuk safety dari pembedahan, atau prinsip-prinsip pembedahan yang diperlukan. Pada sore ini, saya akan membahas pertama tentang bagaimana wound healing, karena ini merupakan prinsip basic yang perlu kita ketahui secara overview. Yang kedua, anatomi secara ringkas akan scalp dan pembuluh darah serta saraf yang perlu kita ketahui. Yang ketiga adalah jenis-jenis insisi yang tipe-tipe insisi yang bisa dilakukan. Nanti sebentar ada gambar-gambarnya. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa memproteksi atau mempreservasi juga facial nerve atau nervus facialis pada saat kita lakukan insisi, terutama pada pasien-pasien neurotrauma, kasus trauma. Yang kelima, bagaimana juga kita mempreservasi akan arteri temporal superior, superficial temporal artery yang merupakan hal yang perlu kita preservasi oleh karena ini merupakan pembuluh darah yang mensuplai, selain dia mensuplai akan scalp bagian depan dan frontal dan parietal, juga merupakan ke depan bila pasien tersebut memerlukan pembuluh darah untuk di bypass atau lain sebagainya, mungkin pembuluh darah ini bisa dipikirkan untuk digunakan, sebabnya penting untuk kita preservasi. Yang keenam terakhir adalah konklusi. Yang pertama, ada 3 fase penting untuk penyembuhan luka. Yang pertama, proses peradangan. Jadi setiap kali ada perlukaan, baik itu didapati melalui trauma ataupun juga dengan insisi yang kita lakukan, akan mencetuskan proses inflamasi. Jadi yang pertama akan mencetuskan proses inflamasi secara non-spesifik, di mana ada pertahanan tubuh, neutrofil dan lain-lain sebagainya akan datang ke tempat di mana ada luka tersebut, sehingga mencetuskan proses peradangan. Ini merupakan respon yang normal pada saat terjadi perlukaan pada jaringan. Dan akan juga mencetuskan proses hemostasis, di mana ada peranan dari fibrin dan berkombinasi dengan trombosit. Yang kedua ada proses prolifilatif, di mana peran dari fibroblast memperbanyak diri sehingga mencetuskan untuk penyembuhan dari luka tersebut. Dan yang ketiga, dengan bertambahnya waktu, maka terjadi pematangan atau maturasi dari luka sehingga terjadi wound healing dan juga remodeling sehingga luka tersebut sembuh dan makin kuat proses penyembuhan dan tidak mudah terlepas. Kalau kita lihat dari fase-fase dari grafik ini, di mana ini merupakan hari post terjadi perlukaan, dan di atas ini adalah fase-fase yang tadi disebutkan dan juga apa yang terjadi. Maka yang kalau kita lihat pada fase 1 minggu pertama, maka akan dikeluarkan kolagen 3 dan juga nanti akan meningkat seiring waktu. Kolagen 1 kita ketahui bahwa ini merupakan matriks ekstraseluler yang penting yang diproduksi oleh fibroblast untuk kepentingan penyembuhan dari luka, dan ini merupakan struktur yang penting untuk penyembuhan kulit. Sedangkan kalau pada hubungan antara fase-fase ini dalam jumlah hari dan juga proses-proses inflamasi yang terjadi, maka kalau kita lihat pada 3 hari pertama sampai 1 minggu, maka ada peradangan non-spesifik, pertahanan tubuh yang non-spesifik seperti neutrofil dan lain sebagainya. Terlebih khusus pada luka-luka terkontaminasi, maka neutrofil ini sangat berperan penting untuk awal untuk pencegahan infeksi. Namun dikatakan pada luka yang non-contaminated atau luka yang masih clean, di mana kita dan maka mungkin neutrofil tidak berperan terlalu banyak terhadap penyembuhan, tetapi tanpa adanya neutrofil, maka makrofag dan lain-lain ini akan tidak kurang tersensitasi, di mana peranan makrofag ini penting untuk penyembuhan luka juga.
Dan seiring bertambahnya waktu akan proses peradangan ini akan cenderung berkurang dan proses maturasi akan take over. Ada beberapa di Yomen dikatakan ada beberapa pertimbangan pada penyembuhan luka, misalnya kulit yang diradiasi. Ini merupakan hal yang penting dipertimbangkan karena bisa saja luka operasi tersebut akan lama sembuh dan bisa saja tidak terlalu baik penyembuhan oleh karena terjadi kerusakan jaringan di daerah tersebut. Misalnya pada pasien tumor yang kita operasi dan perlu diradiasi di tempat tersebut, mungkin merupakan pertimbangan bahwa luka operasi akan tidak baik penyembuhan. Ataupun juga pada kulit di mana pasien tersebut usianya sudah lanjut, itu juga merupakan faktor penentu, dan faktor-faktor underlying disease seperti penyakit gula, penyakit pembuluh darah lainnya, serta mungkin pasien tersebut merupakan pasien yang meminum obat imunosupresan ataupun mungkin steroid. Nah, itu juga akan mengurangi proses peradangan, di mana proses peradangan tersebut merupakan fase yang penting untuk penyembuhan luka. Ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau pada sekilas saja mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa ini merupakan lapisan dari scalp dan juga tulang, di mana ada lapisan kulit, epidermis, dermis, dan juga subkutan. Ada galea, di mana ketiga lapisan ini menyatu, dan juga di subgaleal space atau ruang di bawah galea ini ada loose connective tissue. Kemudian lapisan di bawahnya ada perikardium, dan di bawahnya adalah tulang. Dimana kalau kita lihat pada gambar yang samping, daerah subkutis ini perjalanan pembuluh darahnya cukup banyak, sehingga bisa merupakan sumber perdarahan pada saat insisi. Ini sekilas saja yang saya mau tekankan mungkin di daerah sini, di mana ini merupakan lapisan terutama pada daerah temporal, di mana di sini ada lapisan kulit, kemudian di dalamnya ada subcutaneous, lapisan subkutan, dan di dalamnya lagi ada fascia temporoparietal, di mana ada arteri superficial temporal artery atau STA, di mana ini yang merupakan struktur yang kita harus observasi pada saat kita lakukan insisi, terutama pada insisi frontotemporal. Nanti sebentar ada gambarnya. Dan ke dalam lagi ada beberapa fascia, di bagian fascia temporal muscle fascia, dan di sini ada arteri temporal tengah atau middle temporal artery, dan ke dalam lagi sampai ke perikardium dan tulang. Nanti sebentar ada teknik-teknik yang bisa terlihat dari gambar. Kalau pada vaskularisasi dan juga persarafan yang perlu diperhatikan pada kulit kepala, ada buku yang mengatakan ada klasifikasi untuk pedikelnya bagian anterior, bagian lateral, dan bagian posterior. Di mana kalau pada bagian anterior, di sini sumber vaskularnya dari supratrochlear artery dan juga supraorbital artery, dan ada persarafan yang menyertai juga yang harus dipertimbangkan di daerah depan ini, sehingga arah insisi seharusnya tidak memotong untuk struktur-struktur pembuluh darah ini. Kalau pada sisi samping kita lihat suplai darahnya banyak dari STA atau superficial temporal artery dan juga posterior auricular artery, di mana STA ini kita ketahui ada bercabang ke arah anterior dan parietal. Sedangkan ini juga harus dipertimbangkan untuk insisinya agar tidak memotong. Dan pada sisi posterior, di mana arah dari suplai darahnya dari occipital artery dari belakang ke depan, sehingga sedapat mungkin juga insisinya tidak memotong akan pembuluh darah ini sehingga tidak rusak atau tidak nekrosis flap ataupun perlukaan yang kita lakukan dengan flap kulit. Secara ringkas seperti tadi, daerah depan, kemudian daerah frontal ini diperdarai dari STA bagian frontal dan STA bagian parietal, dan di bagian belakang ini dari occipital artery. Mungkin sekilas untuk vaskularisasi yang perlu dipertimbangkan. Prinsip-prinsip dalam insisi yaitu yang pertama kita harus mengetahui yang tadi telah dijelaskan akan struktur neurovaskularnya, suplai pembuluh darahnya, sehingga kita juga dapat mengetahui jaringan yang kita insisi tersebut mendapat perfusi yang adekuat sehingga tidak rusak, tidak mati. Dan juga selain itu kita harus pertimbangkan juga persarafan, sehingga walaupun dia terjadi perfusi yang baik, tapi dia juga harus dipertimbangkan untuk sensasinya, jangan nanti dia mati rasa. Ini merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi pasien pasca operasi. Dan juga mempertimbangkan proses penyembuhan yang baik pada pasien. Yang kedua, sedapat mungkin semua insisi kulit ini secara optimal diletakkan atau mengikuti arah dari
Langers line ini, di mana ini merupakan struktur penting, di mana juga dipertimbangkan arah dari serat dari otot sehingga tidak merusak struktur yang lebih besar. Yang ketiga, pada prinsip insisi sedapat mungkin untuk menghandle jaringan itu secara otomatik, dan ini akan dengan teknik yang baik juga akan mengurangi akan penyembuhan luka yang tidak baik. Yang keempat, mungkin kadang yang kita sering lupa bahwa posisi dari scalpel juga menentukan di mana yang baik adalah perpendikular dari kulit sehingga tegak lurus, tidak arah oblik. Karena kalau dia diinsisi secara oblik, maka kita akan merusak struktur di bawahnya dan kualitas pembuluh darah dan juga folikel rambut akan dirusak sehingga akan kurang baik penyembuhannya. Kemudian yang kelima, kita harus mempertimbangkan scar atau bekas luka, penampakan bekas luka nantinya. Dipertimbangkan hairline atau garis rambut sedapat mungkin dia tertutup pada garis rambut sehingga waktu bertumbuh rambut tersebut scarnya tidak terlihat. Dan juga harus dipertimbangkan pada keadaan tertentu, misalnya alopecia bisa terjadi pada semua orang termasuk yang paling sering laki-laki, sehingga dipertimbangkan juga hairline sekarang mungkin saja dia akan cenderung berubah dengan bertambahnya usia karena terjadi alopecia, sehingga juga harus dipertimbangkan insisinya sampai sejauh mana dari batas hairline. Mungkin ini prinsip-prinsip sederhana yang basic yang perlu dipertimbangkan. Kemudian jenis-jenis insisi. Nah, mungkin banyak dari insisi ini yang saya pribadi belum melakukan dan juga belum melihat. Mungkin teman-teman atau senior-senior yang sudah di IBS dan juga sudah ataupun juga konsulen mungkin nanti bisa tambahkan sebentar. Tapi di buku dikatakan ada jenis-jenis insisi. Misalnya yang insisi longitudinal. Dari namanya longitudinal berarti dia gak aris. Arah dari insisinya cenderung satu garis atau linear. Yang gambar A ini disebut dengan midline suboccipital incision, di mana kalau pada titik hitam ini adalah inion patokannya, dia midline suboccipital berarti di bawah occipital untuk mengakses daerah-daerah bagian posterior. Nah, ini bisa juga pada operasi misalnya ICH, daerah cerebellum dan lain sebagainya bisa dengan insisi ini. Atau insisi retromastoid atau retrosigmoid incision, mungkin ini pada kasus-kasus tumor atau basil skull base operation itu mungkin sering, di mana patokannya inion garis imajiner dengan mastoid, di mana sepertiga lateral itu di perpotongannya itu di garis dari retromastoid incision ini. Ada yang disebut dengan temporal incision, itu dari namanya berarti daerah temporal, ini bisa juga diekstensi ke arah di mana diperlukan dari operator. Ada yang disebut dengan insisi bentuk L atau bentuk S. Kalau pada gambar D ini bentuknya S-shaped incision, misalnya untuk approach ataupun pembedahan untuk interhemisfer, di mana kita akan mengakses kedua belah hemisfer, di mana insisinya secara segaris di tengah, tapi ada kakinya ke arah sisi yang kanan dan kiri. Yang gambar huruf E ini disebut dengan hockey stick incision atau juga golf stick incision yang sering kita sebutkan, dan pada beberapa waktu lalu di MR juga sempat disebutkan untuk insisi ini. Ini juga udah pernah untuk mengakses dari fossa posterior unilateral, misalnya di bagian kanan pada gambar ini, di mana garisnya adalah seperti tadi suboccipital midline, kemudian pada inion dia ke arah lateral setinggi dengan superior knuckle line. Kemudian yang F ini adalah combined post auricular C-shape incision, seperti pada gambar nomor atau huruf F. Selain ini ada juga yang disebut dengan C-shape incision atau insisi berbentuk C atau cutaneous flap. Nah, ini yang paling sering kita temukan di IGD untuk kasus-kasus trauma yang sering juga diajarkan oleh para konsulen termasuk Prof. untuk frontotemporal incision. Jadi dia dimulai pada kurang lebih 1 cm di depan tragus, kemudian
curve ke arah belakang dan berakhir di daerah midline tepat di belakang garis rambut. Ini untuk mengakses pendarahan misalnya pada daerah temporal dan juga frontal. Yang kedua di huruf B ini bicoronal incision, misalnya kita mengakses daerah frontobasal atau di bagian tengah, mungkin pada fraktur depres dan sebagainya, sering kita gunakan untuk ataupun juga perdarahan di kedua sisi frontal ini bisa digunakan dengan insisi bikoronal atau bifrontal. Kemudian yang C ini disebut insisi temporal. Nah, ini sebenarnya bentuknya mirip seperti tapal kuda, tapi mungkin bisa ditambahkan dari Prof sebentar. Kemudian di D ini di buku disebut dengan parietal, bentuknya juga mirip seperti tapal kuda. Kemudian E ini occipital, tentunya akan mengakses daerah occipital. Dan yang terakhir ini disebut horseshoe incision. Ini kurang lebih gambar dari tipe-tipe insisi yang dijelaskan di buku yang saya baca. Yang selanjutnya saya lanjut untuk bagaimana memproteksi facial nerve, atau pada keadaan tertentu misalnya kita lakukan insisi frontotemporal, maka hal ini akan harus kita perhatikan. Bagaimana dengan landmarknya? Jadi pada saat kita mendiseksi mendiseksi akan kulit bagian galea dan juga loose connective tissue, maka kita perhatikan pada saat kita mulai temukan daerah yang agak kekuningan, maka itu mungkin sudah daerah yang interfacial fat pad, di mana ini merupakan daerah yang penting petanda bahwa di atasnya itu ada nervus 7 yang berjalan cabang ke arah frontal. Nah, ini kita harus berhati-hati. Atau kalau kita sudah temukan percabangan frontal dari superior temporal artery, maka hati-hati, ini sudah merupakan daerah yang dekat dengan struktur facial nerve ini, sehingga kita harus menggunakan teknik tertentu yang nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kalau pada gambar yang di kursor ini merupakan diseksi yang tidak mengikuti teknik, sehingga terjadi perpotongan atau merusakkan struktur facial nerve-nya. Ada beberapa teknik yang bisa dikerjakan, misalnya yang disebut dengan interfasial. Jadi namanya interfasial berarti di antara fasia, dia memotong akan fat ini, sehingga kalau kita ketahui bahwa facial nerve ini berada di atasnya, maka ini bisa mempreservasi. Yang kedua bisa dilakukan dengan disebut dengan subfacial approach atau teknik subfacial, berarti di bawah fasianya. Jadi kita akan mengakses sampai kepada muskulusnya, dan semua struktur di atasnya itu kita satukan dengan flap kulit, maka ini juga cukup aman, ataupun yang termasuk aman untuk mempreservasi. Dan yang selanjutnya pada operasi-operasi tertentu, misalnya pteronial craniotomy, maka satu kali dengan ototnya kita langsung diseksi, dipisahkan dengan tulang, maka sudah pasti ini akan mempreservasi dengan baik akan nervus 7. Kalau dari gambaran sekilas ini mungkin agak sulit dimengerti, mohon izin saya men-share apa yang dijelaskan di buku sehingga kita bisa ada gambaran yang lebih komprehensif, walaupun saya masih perlu harus menjelaskan lebih detail lagi dan harus perlu baca lagi. Yang pertama dijelaskan tentang combined musculocutaneous flap, di mana yang disebutkan tadi pada teknik ini temporal muscle-nya itu tidak dipisahkan dengan galea, tetapi diangkat sepenuhnya. Artinya kita diseksi langsung ototnya dengan tulang, dengan struktur di atasnya diangkat sama-sama dengan flap kulit. Sehingga seperti pada gambar ini merupakan muskulus temporalnya, kita langsung diseksi di antara tulangnya, sehingga terangkat semuanya. Seperti pada gambar ini dipisahkan dengan raspat, sehingga semua struktur di atasnya itu terangkat satu kali dengan flap, dan ini mempreservasi akan nervus 7 dengan baik. Ini pada teknik operasi tertentu, misalnya pada craniotomy pteronal yang tadi disebutkan. Yang juga sering kita kerjakan yaitu subfacial dissection, yaitu semua lapisan yang di atas otot itu kita ketahui bahwa ini otot dilapisi oleh fasia. Kalau disebut dengan subfacial berarti kita diseksi di bawah fasia. Jadi fasia ini kita insisi, misalnya pada daerah yang dekat dengan facial nerve tadi yang disebutkan landmarknya, maka sudah kita bisa mulai dengan subfacial dissection seperti ini. Kita insisi pada fasia dan kita pisahkan dengan ototnya,
Maka semua ini kita diseksi, dan di atasnya ada nervus 7 yang kita akan preservasi. Ini juga cukup aman untuk preservasi. Jadi seperti tadi kita pisahkan fasianya dari otot, dijadikan satu flap dengan kulit, kemudian kita pisahkan otot tersebut. Ada yang disebut dengan interfasial tadi. Interfasial ini mirip dengan subfasial, tapi yang kita pisahkan antara lapisan fasia yang lebih superficial dengan yang lebih dalam atau deep layer, di mana pada lapisan deep layer ini kita ketahui langsung memukus dengan temporal. Tapi kadang kalau kita kurang tepat, maka tidak terlalu tipis seperti ini, sehingga kita juga bisa merusakkan struktur-struktur yang penting termasuk nervus 7. Ini harus diperhatikan untuk interfacial dissection. Sama seperti tadi, kemudian kita pisahkan ototnya. Nah, itu mungkin cara-cara sederhana ataupun teknik-teknik bagaimana mempreservasi akan nervus 7. Selanjutnya saya secara singkat untuk menjelaskan bagaimana cara mempreservasi akan superficial temporal artery yang merupakan struktur yang penting juga untuk kita pertahankan strukturnya. Kalau dari gambar ini gambar pada operasi, ini gambar skematis, dimana kalau kita ketahui pada lapisan ini kita identifikasi dulu ini bagian kulitnya, ini subkutan, ini galeanya, dimana STA ini berada di atas galea, dan di antara subcutis dan galea ini ada loose connective tissue, dan ini merupakan di antara subkutan dengan galea ini terletak dari STA ini, kita harus pisahkan lapis demi lapis, nanti sebentar akan dijelaskan. Kita pisahkan dulu bagian subkutan dengan galea, seperti pada gambar ini. Kemudian setelah kita pisahkan bagian atasnya, sudah barang tentu STA-nya tidak bagian atas, sehingga kita bisa gunting, kita keluarkan bagian kulit dan juga subkutisnya. Kemudian setelah sudah terpisahkan, kita identifikasi lagi. Di sini ada pada deep layer ini containing connective tissue, dan juga nampak adanya STA yang sudah mulai terlihat seperti pada gambar ini. Kemudian kita juga memisahkan STA ini dari struktur sekitarnya, dari struktur bagian atasnya kita pisahkan. Ya, kita melakukan pelepasan jaringan sekitarnya, dan kita mulai tampak adanya arteri superficial temporal artery. Kemudian kita gunting lagi seperti pada gambar, dan kita mulai memisahkan, kita identifikasi lagi STA-nya. Nah, kalau sudah teridentifikasi seperti ini, di sini diajarkan untuk melihat percabangannya. Pada keadaan tertentu memang tidak perlu kita korbankan, tapi pada keadaan tertentu di mana insisinya memang melewati struktur ini, maka di buku ini diajarkan kalau misalnya perlu dikorbankan, maka kita lihat percabangannya, cari percabangan yang paling kecil, di mana mungkin percabangan ini merupakan frontal branch, dan kita kauter. Diusahakan kurang lebih 5 mm di kauter, kemudian digunting. Kenapa 5 mm? Karena kalau dia terjadi koagulasi, kemudian dia masih bleeding dan kita perlu koagulasi, dia tidak akan merusak ataupun tidak akan menghambat atau mengoklusi dari STA yang lebih besar tersebut, sehingga ini tidak akan terganggu fungsinya. Jadi sebagai checklist untuk review yang tadi, jadi pertama identifikasi deep galea, lapisan galea yang dalam dari flap kulit tersebut, kemudian kita diseksi bagian atasnya, kita potong atau gunting bagian superficial tadi, kemudian seperti teknik yang di atas tadi, kita pisahkan juga struktur yang dekat bagian atas dari STA, sehingga kita identifikasi STA nampak, dan bila akan harus dikorbankan, kita cari smaller branch ataupun yang lebih kecil untuk kita sacrifice atau kita koagulasi dan kita potong, dan usahakan jaraknya kurang lebih 3-5 mm. Nah, dijauhkan dari STA yang lebih besar, sehingga tidak akan merusak atau tidak akan mengoklusi dari STA yang besar tersebut. Sebagai konklusi atau kesimpulan dari pembahasan siang ini, yaitu dengan pengertian yang baik dari prinsip-prinsip dasar atau basic yang perlu saya dan kita semua ketahui, dari prinsip-prinsip penyembuhan ataupun juga dari struktur-struktur vaskular, sehingga insisi juga yang kita rekonstruksi, serta rekonstruksi, dan juga bagaimana cara kita
akan mempengaruhi atau akan memperbaiki hasil secara kosmetik. Baik secara kosmetik pun juga mencegah penyembuhan yang tidak baik, sehingga outcome dari operasi dan paling dulu operasi akan baik. Demikian untuk saya pada sore ini. Mohon bimbingan dari Prof. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Terima kasih, Martin. Sudah lengkap sekali pembahasan tentang fisiologinya, patofisiologi, bentuk-bentuk insisi, kemudian preservasi facial nerve, preservasi STA. Mungkin Anda terlewat dikit preservasi occipital artery. Ada pertanyaan sampai di sana? Jadi tolong diperhatikan bagaimana frontotemporal incision itu akan berbeda dengan question mark incision. Ya, mudah-mudahan Martin setelah dan semua yang sudah mengikuti presentasinya Martin paham bahwa frontotemporal incision adalah frontal dan temporal exposure. Di frontal dan temporalnya kebuka dengan satu insisinya. Sedangkan question mark itu hanya temporal saja. Ya. Bentuknya mirip tanda tanya tapi beda. Ujung mulainya adalah di batas garis rambut, kemudian ke belakang melewati garis pina, kemudian turun ke depan dari 1 cm depan dari tragus. Kalau frontotemporal ya basicnya adalah pterional. Nah, nanti kalau extended tinggal mundur ke belakang, balik lagi ke titik awal ya. Jadi ada fronto, ada temporal. Kalau question mark temporal base gitu ya. Jadi di pelipis temporal lah, di temporal insisi. Nah, hati-hati nanti kalau buat tapal kuda ya, Martin kemarin tapal kuda meskipun ingin mengekspos di frontotemporal area sampai ke dikit ke bregma, bahkan juga kakinya harus turun di garis rambut, jadinya turunnya di sini, jangan mengikuti nyamannya membuat insisi. Nah, ini kalau Anda lihat ini jarak antara lateral kantus saya dengan tragus, jangan melewati batas rambutnya ini ya. Nanti insisinya jangan sampai di tengah-tengah sigoma, itu sudah melewati nervus facialisnya kena, kemudian secara kosmetik ke wajah jadinya ya insisi. Kalau memang perlu besar, turunnya harus di garis rambut lagi gitu. Jadi seperti gambarnya Martin yang ada tadi nomor C kalau nggak salah, dia memang buka gede tapi turunnya di garis rambut. Kurang enak memang, tapi ya itulah menjaga kosmetiknya. Termasuk tadi untuk Stephen insisi di occipital, kemarin dapat stroke di occipital. Jadi mainnya midline baru dibuat tapal kuda. Midline dari occipital baru tapal kuda. Jangan posisi pasien tidur tapal kudanya tidak menghormati midline-nya occipital ya. Jadi baru setelah dibangunkan pasien baru sadar bahwa insisinya itu melintang di occipital. Harusnya kan mengikuti midline-nya occipital baru dibuat C-shape-nya. Jadi kadang-kadang dalam posisi pasien sudah terbius, posisi park band, ya maklum ada terjadi disorientasi. Tapi dengan menggambarkan landmark atau anatomi, hal itu bisa dicegah ya. Tadi Martin sudah menyebutkan prinsip-prinsip kalau di fossa posterior hormati linea occipital. Jadi insisinya seperti itu ya. Jangan linea occipitalnya di crossing, jangan ya. Kalau memang di fossa posterior ya silakan linear midline occipital lainnya. Atau kalau mau unilateral approach misalnya
cerebellumnya ada perdarahan di kanan misalnya, kita mau approach satu cerebellum saja silahkan, golf stick atau L-shape incision ini ya. Jadi perhatikan di mana L-nya itu reverse L ya, jangan nanti bentuk L Anda buat lagi memotong jadinya di leher, di cervical, nanti tangkai L-nya harusnya di atas, tangkai L-nya ada di linea nuchai-nya ya. Sering-sering lihat gambar-gambar dan sering-sering membuat gambar saat operasi, lama-lama hafal ya. Termasuk yang lazy S, misalnya interhemispheric approach. Lazy S, misalnya kita mau nge-approach ke misalkan intervalsin kanan kiri, di valek kanan kiri mau kita approach, ya lazy S pakai ya. Apalagi yang jarang-jarang combine C-curve retromastoid approach, itu mau ngambil temporal basis sekaligus ngambil occipital basis. Nah, itu maunya mungkin anterior dan posterior transpetrus sekaligus. Itu ada tadi gambarnya Martin ya. Jarang-jarang tapi mesti tahu. Ya, Eka nanti masuk tumor atau Stephen. Jangan sampai bingung ya. Yang sering-sering kan sudah pasti ya, retromastoid, retrosigmoid, kemudian tapal kuda itu udah sering. Nanti bikoronal, lama-lama ada subtemporal approach, nanti ada ya rata-rata tapal kuda biasanya. Kalau yang temporal ini tuh, yang C ini gimana Pak? Nah itu linear temporal, pernah saya ajarin ke Eka atau siapa itu, ngambil EDH kan itu. Ya itu artinya gini, EDH idealnya kan question mark. Tapi kalau mau linear tidak disalahkan asal bisa nge-expose gitu aja Martinnya. Karena Eka siapa tuh saya ajak. EDH yang linear Eka ya pasti apa stepnya? Ya, Eka sama buahnya. Ya, akhirnya Eka ngerjakan sendiri yang linear pada bayi kalau nggak salah. Ya itulah. Jadi memang ada insist seperti itu. Tidak semua bisa mengerjakan, nanti kurang expose lah, bornya kurang ke lateral kan gitu kadang-kadang Martin. Ngebor EDH-nya terlalu banyak yang nggak ke expose jadi kurang ya. Jadi kalau yakin bisa mengekspos bornya menelanjangi EDH ya boleh ya. Tapi kalau enggak, ngapain juga mengambil resiko question mark aja, lebih inilah, lebih relax ototnya dan sebagainya. Tapi ada memang kepentingannya biar perdarahan sedikit, operasinya cepat, ada itu ya. Kalau saya sendiri sih suka linear. Apa aja saya kerjakan linear. Apa pipisan linear. Kadang suka EDH, ICH semua linear. Sama siapa kemarin? Sama Eka yang ICH di frontal ya. Pulang bagus kan? yang perdarahan kavernoma. Waduh. Padahal ngakunya ICH, bukan mereka kecil sekali. Ternyata kavernoma. Pulang bagus. Nah itulah. Kalau saya tuh sukanya yang itu, yang buka sekecil-kecilnya biar rapi, cukurnya seminimal mungkin, jadi pasiennya senang dia, oh rambutnya enggak botak, bong lihat sedikit aja kan, kalau dalam beberapa minggu udah tumbuh rambut. Pindahkan poni udah ketutup, ya kosmetik lah kebanyakan. Silakan kalian kalau suka botain pasien boleh aja, enggak salah juga. Saya enggak gitu kan, suka yang apa namanya, biar lain sendiri. Kadang-kadang pasien bule pun sama siapa ini pernah sama Eka apa sama insisinya itu saja yang dicukur, yang lainnya rambut bulenya masih gitu. Jadi kita susah preparasi tapi bulenya senang. Jadi rambutnya yang panjang, apalagi kayak apa namanya penyanyi reggae itu kan dia please don't cut my hair, rambutnya susah itu kan. Jadi di tempat insisi aja saya kuris. Yang lainnya utuh masih kita plester dan melakukan betadine antiseptik lengkap lah. Nanti jahitnya juga pakai stapler jadi kelihatan enggak seperti di operasi. Dia kan
kacipnya dibiarin pulang ke Rusia gitu, biar gaya, dikira pakai piercing gitu. Orang-orang anak muda tuh aneh-aneh kan. Jangan buka dok, jangan dibuka. Saya mau anggap ini piercing ya. Jalan di airport dengan skin stapler ya aneh-aneh. Tapi itulah kita kosmetik. Jadi kenapa saya ajarkan Martin dan kawan-kawan hargai kosmetik, karena itu nilai jual kalian nantinya. Kalau pasien oke lah, pasien BPJS, pasien di Sanglah itu kan mereka no bargaining ya, pokoknya dibantu biar selamat. Saat Martin punya pasien di Manado ingin menjaga kosmetik, jadi Martin bisa dari awal menghargai itu gitu. Jadi wajahnya jangan sampai terinsisi gitu. Gimana caranya, bahkan insisi tumor pun seminimal mungkin ya. Ya jam terbang lah nanti, lama-lama pasti bisa ya. Harus bersemangat. Sampai di sana ada pertanyaan? Jadi tugas-tugas yang diberikan itu adalah sebagai pecut agar tambah baca, akhirnya kan melebihi yang lain pasti itu ya. Siapa yang menyajikan ini dia pasti lebih bacanya. Nggak mungkin sama, apalagi kurang, nggak mungkin, pasti lebih baca. Jadi dengan Anda membaca dan mempresentasikan, termasuk Eka tadi, dia pasti lebih bacanya tentang spine dan saraf perifer. Jadi kalian mau nanya tentang spine dan saraf perifer, tanya beli kamu ya. Nanya tentang insisi, tanya beli Martin, Muko Martin ya. Jadi itu gunanya kalian maju itu bukan apa namanya ya, bukan suatu kekurangan, malah advantage. Kalau enggak maju, jarang kalian baca. Coba saya diamin misalkan, enggak baca biasanya ya. Pasti ya anak-anak, ngajak anak misalnya di rumah ya pasti ngurus anak, apalagi Eka kan gantian sama istri, man panah kalau udah bikin tugas, Bu izin sebentar Bu, dikasih tugas sama Prof. Nah, itu deh, Eka bisa bikin 124 halaman, itu coba lah. Hebat sekali ya. Pasti dia lebih baca daripada kalian ya. Nanti berharaplah untuk maju gitu jadinya ya semua residen, jangan terbalik. Glenn misal mudah-mudahan saya tidak ditunjuk, jangan gitu Glenn. Jadi berharap supaya Glenn ditunjuk, sehingga pasti Glenn terpaksa maju baca gitu. Kalau manusia dalam keadaan terpaksa, otaknya terpacu gitu loh. Saklar-saklarnya hidup nanti. Semua fasciculus arcuatus, fasciculus longitudinalis superior, fasciculus inter dari corpus callosum itu teraktivasi semua. Ya bisa superior jadinya ya, daya tangkapnya luar biasa. Jadi paksalah otak kita. Kalau enggak ada yang maksa, kita maksa sendiri gitu. Untung ada saya maksa kadang-kadang ya. Jadi semua tugas itu jangan dianggap suatu beban, burden on your shoulder, jangan. Tapi itu suatu pecut atau lecutan supaya kalian lari lebih kuat gitu ya. Nanti tidak sengaja sudah finish ya syukur. Silakan pergi pakai gelar SPBS, go Manado, go Ambon, kemana lah di Papua. Kan ini kayak kura-kura pelan, enyet, kapan mau habis buku romannya ya. Ya itulah pesan-pesannya, mudah-mudahan bisa diambil positifnya ya Martin ya. Bukan bagaimana, jadi lebih banyak jadinya baca. Nanti Biondi juga, mana itu Biondi, jadi dia akan minggu depan maju tentang nexus kriteria, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Eka, nanti disambung aja lagi, dan pemeriksaan neuroophthalmologi menggunakan fundoskop, primer, papil atrofi sekunder, papil udema ya, yang namanya bercak perdarahan stroke atau SAH dilihat di pupil, yang mana namanya kebutaan akibat kerusakan neuron, misalnya infeksi dan sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti dengan video mudah-mudahan Biondi bisa jelaskan sehingga yang lain ngerti, oh ini tampaannya papil udem, oh ini tampaannya papil atrofi primer dan sebagainya. Sampai ya, di sini dulu perjumpaan kita ya, sudah sore. Silakan kalian beristirahat, yang jaga silakan jaga. Bulan depan Desember mana COC-nya Eka ya bulan depannya. Eka bulan depan Prof. Ya nanti ada presiden baru sudah mulai 1
Desember jaga observer ya. Terus yang jaga observer sekarang naik ke jaga 1. Siapa itu? Naik jaga 1 Desember kalau itu siapa? Gus Adi sama Yosep. Woi, Yosep jaga 1. Tepuk tangan tuh Yosep. Tepuk tangan tuh Yosep. Yosep harus dapat operator burhul ya. Sebelum naik jaga 1 itu operator burhul. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Opteknya sudah ada buku modul burhulnya. Nanti ikut sama Kak Martinnya sama siapa ya? Kak Eka gitu ya, Yosep ya. Mana hilang Yosep? Wajahnya Yosep. Wajahnya Yosep kok hilang? Duh, hilang. Eka. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. 1 Desember jaganya 8 kali ya biasanya. Observernya 8 kali kan? Iya, 8 kali, Prof. Iya, 8 kali, Prof. Jadi ikutnya dulu sama kalian biar tahu cara cuci tangan, terutama jangan sembarangan udah steril megang sana megang sini itu bahaya sekali ya. On steril itu bahaya sekali. Kemudian daerah mana yang steril nomor 0, nomor 1 biar tahu, jangan sembarangan berdiri di daerah operasi ya. Caranya megang instrumen, megang suction dan sebagainya itu ajarin dulu. Di sana lah observer. Nah, mudah-mudahan ada take home message hari ini. Sampai jumpa nanti hari apa ya? Hari Minggu ya Kak ya? Hari Minggu ada kuliah Minggu. Siapa yang maju hari Minggu? Buana serang Martin ke, Prof? Oh, lagi Martin maju. Oh iya. Nanti kalau ada sisa waktu saya kasih tentang etika penelitian atau apa ya? Ya, etik. Saya kan bagian koordinator penelitian dan pengembangan. Kalau nggak etik, filsafat gitu ya, saya bekali supaya paham tentang cara pembuatan tesis dan sebagainya. Dan jam 12 hari Minggu tetap ada acara penyajian kriteria berapa ya? 789 ya Kak ya? Kriteria 7, kriteria 8, kriteria 9. 789. Oke, siapkan ke nanti kita bahas, undang pembimbing dosennya juga dan staf pegawai tendeknya ya ini itu lagi biar hadir supaya tahu perubahan-perubahan yang kita rapikan dan sempurnakan. Jadi akreditasi sesuai saran Prof. Sri, saran Bu Rektor juga akan kita majukan. Jadi Desember itu kita tutup, Januari kita ajukan akreditasi. Jadi hanya 2 tahun, rencananya kan 3 tahun. Di 2019 dan 2020 sudah kita akan ajukan akreditasi. Targetnya sebagai prodi baru yang belum ada lulusan, targetnya B. Nah, nanti setelah Eka bisa lulus, Eka lulus dengan akreditasi prodi B kan bagus. Nah, setelah ada lulusan baru kita akan reakreditasi lagi. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada take home message. Sampai ketemu hari Minggu bagi tim yang bertugas dan yang ikut kuliah siang. Jangan lupa koasnya dipanggil ya, Chief ya, CUC ya. Koas itu enggak dapat ilmu apa, kasihan saya sama koas. Ke sana ditolak, ke sini ditolak, kasihan sekali. Tapi mereka senang loh ditolak. Nah, ngerti sih ya. Saya yang merasa kasihan kok mereka cengar-cengir gitu. Nah. Mungkin bahagia mereka ditolak. Saya kasihan mereka nggak dapat apa. Ini nanti kalau ditanya siapa gurumu, nama saya disebut, mudah-mudahan Eka dibilang. Siapa gurunya dulu waktu udah serap? Eka Mardika kan, syukur lah. Jadi, kalau nggak tahu wajar. Kalau nama saya dipanggil-panggil kan nggak enak. Ya, ketemu hari Minggu ya. Sampai di sini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam sejahtera semua. Tetap sehat semua ya. Terima kasih Prof. bimbingannya.